Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai kajian puisi dengan pendekatan semiotik yang disusun oleh Novelia Ralina dengan NIM 1201 1227 190. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di UIN Suskaryau. Baiklah, di sini kita akan membahas beberapa. Yang pertama itu ada pendekatan semiotik, yang kedua unsur-unsur pendekatan dalam semiotik, yang ketiga ada proses analisis puisi dengan pendekatan semiotik, yang keempat aplikasi pendekatan semiotik. Aplikasi pendekatan semiotik nanti kita akan menganalisis, menginterpretasi, dan menyimpulkan unsur semiotik pada suatu karya puisi. Nah, langsung saja kita mulai ke pembahasan pertama. Pendekatan semiotik. Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion, yang mempunyai arti tanda atau sing dalam bahasa Inggris. Menurut Kinayati Jojo Suroto tahun 2005, semiotik merupakan ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan ekspresi. Sedangkan menurut Suwardi Endrawara, semiotik adalah studi tentang tanda dan cara tanda-tanda itu bekerja. Sesuai uraian di atas, bahwa pokok perhatian semiotik adalah tanda. Tanda itu sendiri adalah sebagai sesuatu yang memiliki ciri khusus yang penting, yaitu yang pertama, tanda harus dapat diamati dalam arti tanda itu dapat ditangkap. Yang kedua, tanda harus menunjuk pada sesuatu yang lain. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tanda merupakan segala sesuatu yang dapat diamati dan bagi seseorang sesuatu tersebut adalah sesuatu yang lain. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pendekatan semiotik merupakan pendekatan dengan mengkaji karya sastra berdasarkan tanda-tandanya. Tanda-tanda tersebut mempresentasikan hal yang lain, bukan hal yang sebenarnya. Oleh karena itu, pendekatan semiotik dalam puisi akan memperjelas makna yang selama ini menjadi tanda-tanda dalam ekspresi seorang penyair. Istilah semiotik kini terbagi dua. Pengikut Peirce menggunakan istilah semiotik, pengikut Saussure menggunakan istilah semiologi. Berkaitan dengan sistem tanda ini, Peirce memiliki pandangan berbeda dengan Saussure. Menurutnya, tanda memiliki 3 unsur yang disebutnya dengan segitiga semiotik. Segitiga semiotik menurut Peirce dalam Deledel adalah representamen atau petanda, objek, dan interpretan atau penanda. Representamen atau petanda tadi adalah unsur tanda yang memiliki sesuatu, dan objek adalah sesuatu yang diwakili, dan interpretan atau penanda adalah tanda yang tertera di dalam pikiran si penerima setelah melihat representamen. Pembahasan selanjutnya adalah unsur-unsur dalam pendekatan semiotik. Untuk membatasi kajian puisi dengan pendekatan semiotik ini, maka pembahasan ini akan dilanjutkan dengan objek dalam segitiga semiotik tersebut. Berdasarkan objeknya, Peirce menyebut 3 unsur, yakni dari icon, simbol, dan indeks. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama ada icon. Menurut Pradopo, icon merupakan hubungan yang bersifat alamiah antara penanda dan petanda. Dalam kata lain, icon akan menggambarkan makna penanda sesuai dengan petandanya. Misalnya, foto sepeda akan sama dengan sepeda yang sebenarnya. Menurut Budiman, icon bukan hanya tanda-tanda yang terdapat dalam komunikasi visual, namun hampir semua bidang semiotis termasuk di dalam bahasa. Icon dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada icon topologis. Merupakan jenis icon ini yang hubungan kemiripan berdasarkan bentuknya. Selanjutnya ada icon diagramatik. Merupakan jenis icon yang hubungan kemiripan berdasarkan tahapan.
Selanjutnya ada ikon metaforis. Merupakan ikon yang berhubungan atau hubungan kemiripan berdasarkan kemiripan meski hanya sebagian saja. Selanjutnya ada simbol. Simbol merupakan penanda yang bentuknya menyerupai petanda. Menyerupai di sini dimaknai dengan bentuknya sebenarnya tidak sama, namun memiliki keserupaan. Misalnya dalam puisi Amir Hamzah, kaulah kandil kemerlap atau pelita di malam gelap. Dalam konteks ini, kata kau yang merujuk pada Tuhan disimbolkan sebagai kandil. Kandil dan Tuhan berbeda, namun keduanya memiliki keserupaan, yaitu menerangi di malam gelap. Kandil adalah cahaya yang sifatnya fisik, sementara cahaya Tuhan adalah cahaya yang non-fisik. Selanjutnya ada indeks. Indeks merupakan hubungan sebab akibat antara tanda dan objeknya yang bersifat aktual atau imajinasi. Misalnya dalam puisi Nisan karya Chairil Anwar. Meski dalam awal sajaknya ia menolak tentang kematian lewat kata-katanya, bukan kematian benar menusuk kalbu, seakan tidak membahas kematian. Namun, sebaliknya justru kata Nisan yang menjadi judul tersebut benar-benar mempertegas indeks bahwa Nisan menggambarkan kematian. Nisan menjadi sebab dan kematian menjadi akibatnya. Selanjutnya ada prosedur analisis puisi dengan pendekatan semiotik. Dalam menganalisis puisi dengan pendekatan semiotik, maka perlu memperhatikan beberapa tahapan atau prosedur menganalisis puisi dengan pendekatan tersebut. Tahapan ini merupakan tahapan yang sifatnya sistematis, sehingga di antara bagian satu dengan bagian yang lain harus bertahap. Berikut prosedur analisis dengan pendekatan semiotik. Yang pertama, itu kita menentukan puisi yang akan kita kaji. Pada pendekatan struktural sudah disampaikan bahwa untuk menentukan puisi alasannya beragam. Demikian juga untuk pendekatan semiotik. Mengingat yang dicari adalah tanda-tanda di dalam puisi, maka pemilihan pada puisi-puisi gelap jauh lebih menantang dibandingkan dengan puisi-puisi terang yang diisi dengan kata konkret. Puisi-puisi gelap diisi dengan diksi yang berbagai gaya bahasa, antara lain metafor, perumpamaan, dan personifikasi. Puisi-puisi jenis ini dapat ditemui pada karya seperti Chairil Anwar, Sutarji, Kalzom Bakhri, Abdul Hadi WM, Afrizal Malna, Joko Pinorbo, dan W.S. Rendra. Penggunaan gaya bahasa yang beragam tersebut umumnya sulit diinterpretasi, sehingga hasil kajian kita dapat bermanfaat bagi pembaca lainnya. Yang kedua ada memilih pendekatan. Pendekatan yang akan dipilih dalam bab ini adalah pendekatan semiotik. Pendekatan ini sebelumnya dapat menggali puisi dari berbagai teori semiotik yang berkembang. Selain yang dikembangkan oleh Peirce dan Saussure, teori ini juga dikembangkan oleh generasi penerusnya. Namun dalam buku ini kita akan membahas pendekatan semiotik Peirce yang ditekankan pada objeknya. Berdasarkan objeknya, maka semiotik dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama itu ada ikon, yang kedua ada simbol, dan yang ketiga ada indeks. Berdasarkan 3 unsur inilah puisi akan dikaji. Selanjutnya ada menganalisis puisi. Pada langkah ini, kita sudah mulai menganalisis puisi yang telah kita pilih. Analisis yang kita lakukan dalam puisi adalah dengan mencari 3 unsur tadi, yaitu ikon, simbol, dan indeks. Jangan dipaksakan untuk memenuhi 3 unsur tersebut. Jika memang tidak ditemukan, maka tidak perlu kita cari atau memunculkannya. Patokkan 3 unsur tersebut agar menjadi jalan bagi kita untuk mendekati puisi secara objektif. Selanjutnya, kita menganalisis kumpulan puisi. Jika kita menganalisis kumpulan puisi,
kita perlu membuat tabel analisis yang akan memudahkan kita untuk menganalisis puisi-puisi tersebut. Ingat, tabel analisis dibuat untuk mempermudah tabulasi data, bukan sebagai pelengkap. Artinya, jika jumlah puisi sedikit, maka tidak perlu membuat tabel analisis. Dengan tabulasi data yang ada dalam tabel analisis, maka setiap puisi yang kita analisis akan terdata dengan baik. Selanjutnya itu menginterpretasi puisi. Setelah mendapatkan data dari hasil analisis atau tabel analisis yang telah kita buat, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi terhadap puisi yang akan kita kaji. Dalam menginterpretasi dengan pendekatan semiotik ini, kita dituntut untuk menguraikan temuan yang ada dalam deskripsi yang jelas terdiri dari letak unsur semiotik di dalam puisi, yaitu judul, bait, dan baris puisi. Jenis unsur semiotik, ikon, simbol, dan indeks. Dan makna kata atau baris puisi yang memuat simbol, ikon, atau indeks di dalam puisi tersebut. Selanjutnya ada menarik kesimpulan. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan ini, kita harus cermat mendeskripsikan hasil temuan kita dan bagaimana peran unsur semiotik tersebut di dalam setiap puisi. Dalam kesimpulan ini, kita tidak lagi melakukan argumentasi terhadap temuan kita. Kita cukup memaparkan apa yang telah ditemukan di dalam puisi tersebut. Bene, Aku Kangen, karya W.S. Rendra. Lunglai ganas karena bahagia dan sedih. Indah dan gigih cinta kita di dunia yang fana. Nyawamu dan nyawaku dijodohkan langit, dan anak kita akan lahir di cakrawala. Adapun mata kita akan terus bertatapan hingga berabad-abad lamanya. Juwitaku yang cakep, meskipun tanpa dandanan, untukmu hidupku terbuka. Warna-warna kehidupan berpendar-pendar menakjubkan. Isyarat-isyarat getaran ajaib menggerakkan penaku. Tanpa sekejap pun luput dari kenangan padamu. Aku bergerak menulis pamflet, mempertahankan kehidupan. Selanjutnya, di dalam puisi ini kita akan menganalisis unsur semiotik. Dan di dalam analisis unsur semiotik ini terdapat ikon, simbol, dan indeks. Baiklah, secara rinci akan kita paparkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada ikon. Di dalam puisi ini yang saya bacakan tadi terdapat hanya satu ikon. Ikon tersebut terdapat pada baris puisi ketiga pada bait kedua, yaitu warna-warna kehidupan berpendar-pendar menakjubkan. Dalam baris puisi tersebut, kehidupan digambarkan seperti lampu yang memiliki pendar warna yang menakjubkan. Selanjutnya ada simbol. Puisi berjudul Notabene Aku Kangen ini memuat dua simbol. Simbol pertama terlihat pada baris ketiga bait pertama, yaitu nyawamu dan nyawaku dijodohkan langit. Kata langit dalam puisi tersebut menggantikan kata Tuhan. Simbol lainnya terdapat pada baris selanjutnya, yaitu pada baris keempat, pada bait yang sama. Dan anak kita akan lahir di cakrawala. Kata cakrawala dalam kamus dapat bermakna lengkung langit atau kaki langit. Oleh karena itu, kata cakrawala di sini menggantikan frasa terlahir di dunia. Selanjutnya ada indeks.
di dalam puisi ini terdapat 4 indeks. 1 di bait pertama dan 3 di bait kedua. Pada bait pertama, indeks tampak pada baris kelima, yaitu adapun mata kita akan terus bertatapan hingga berabad-abad lamanya. Pada baris ini, kata terus bertatapan merupakan indeks dari setia. Indeks kedua terletak pada bait kedua, baris kedua. Untukmu hidupku terbuka. Frasa hidupku terbuka merupakan indeks dari menerima apa adanya. Pada bait yang sama, indeks ketiga tampak pada baris keempat. Isyarat-isyarat getaran ajaib menggerakkan penaku. Frasa menggerakkan penaku merupakan indeks dari menulis. Dan yang terakhir, indeks yang terakhir pada baris terakhir, baitnya yang aku bergerak menulis pamflet, mempertahankan kehidupan. Kata mempertahankan kehidupan merupakan indeks dari mencari rezeki atau uang. Selanjutnya kita akan menginterpretasi puisi Notabene Aku Kangen karya W.S. Rendra. Puisi W.S. Rendra menggunakan indeks, simbol, dan ikon untuk menunjukkan perasaan cintanya kepada kekasihnya. Rasa cintanya tersebut diikat dengan keyakinan tinggi bahwa perempuan merupakan jodoh yang telah digariskan Tuhan sebagaimana tertulis pada bait pertama baris ketiga. Nyawamu dan nyawaku dijodohkan langit. Kata Tuhan kemudian disimbolkan dengan kata langit. Kemudian pada baris keempat, Rendra berimajinasi bahwa kelak ia akan memiliki anak dari keturunannya. Dan anak yang mana baiknya itu, dan anak kita akan lahir di Cakrawala. Di Cakrawala artinya di bawah langit yang merupakan dunia. Artinya Cakrawala menjadi simbol di dalam puisi ini. Di baris kelima atau akhir bait kedua ini, Rendra masih berimajinasi bahwa mereka akan hidup bersama sampai mati menanggung rasa setia yang dimiliki. Pernyataan setia itu diindekskan dengan kata terus bertatapan. Di bait kedua, Rendra menjelaskan bagaimana caranya agar cinta yang setia itu dapat mereka miliki sehingga mereka terus bahagia. Pertama, Rendra menerima apa adanya termasuk jika perempuan itu malas berdandan. Dan Rendra tetap memujinya. Sebagaimana terlihat pada baris pertama, Juwitaku yang cakap meskipun tanpa dandanan. Kekurangan tersebut diterimanya dan kalaupun ada kekurangan yang lain, ia akan menerimanya juga. Hal ini tampak melalui indeks untukmu hidupku terbuka yang terletak pada baris kedua. Baris selanjutnya merupakan cara kedua Rendra untuk menjaga cinta dan hidup bahagia, yaitu mencari uang dengan berkarya. Menurut Rendra, ia tak akan kehabisan ide karena hidup penuh warna, sebagaimana tercermin pada baris ketiga. Warna-warna kehidupan berpendar-pendar menakjubkan. Dalam baris ini, kehidupan diikonkan serupa lampu yang berpendar-pendar penuh warna. Setiap pendar lampu yang berwarna-warna itu merupakan ide yang tidak akan habis ditulis. Sebagaimana Rendra tulis pada baris berikutnya, isyarat-isyarat getaran ajaib menggerakkan penaku. Frasa menggerakkan pena berarti merupakan indeks dari menulis. Ketika menulis, Rendra pun tak melupakan perempuan itu, sebagaimana tampak pada baris ketujuh. Tanpa sekejap pun luput dari kenangan padamu. Jika kita simak puisi lain, meski ia menulis tentang kesenjangan sosial sebagaimana tampak pada sajak Joki Tobing untuk Widuri dan sajak Widuri untuk Joki Tobing, begitulah cara Rendra mempertahankan cintanya, hidupnya atau mempertahankan kehidupan yang menjadi indeks pada akhir bait puisi. Aku bergerak menulis pamflet, mempertahankan kehidupan. Selanjutnya kita akan
menyimpulkan puisi notaben Aku Kangen karya W.S. Rendra. Puisi notaben Aku Kangen karya W.S. Rendra merupakan pernyataan cinta Rendra kepada seorang perempuan. Rasa cinta yang seutuhnya itu dijaga dengan dua cara, menerima apa adanya dan mencari uang dengan berkarya. Pernyataan ini dilakukan dengan cara menggunakan satu ikon, dua simbol, dan 4 indeks. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kajian puisi dengan pendekatan semiotik. Sampai jumpa lagi, see you next time. Bye!